kita. Ruang diskusi Alis dan Pratika. Gimana nih Puspa kabarnya? Sehat dong? Pasti dong Lis, aku juga nggak lupa nih buat ngingetin teman-teman untuk selalu jaga prokes dan juga jaga jarak, pakai masker. Dan untuk bintang tamu kita kali ini nih Lis, kita mau ada siapa sih di sini? Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat menarik sekali nih, Pus. Kita kali ini kan akan diskusi tentang dunia pendidikan. Dan kali ini narasumber kita merupakan seorang pengajar di salah satu sekolah menengah atas di Surakarta, tepatnya di SMA 3 Surakarta sebagai guru agama Katolik. Lalu fokus kita di diskusi kali ini adalah kita akan berfokus pada kegiatan beliau selama mengajar di era pandemi seperti ini. Oke? Tanpa harus berlama-lama lagi kita di sini, langsung saja kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Angga. Selamat pagi Pak Angga. Selamat pagi Pak. Gimana nih kabarnya? Luar biasa baik. Oke, silakan dulu Bapak. Terima kasih. Ini kita enaknya manggilnya apa nih? Pakai nama panggilan atau ada nama panggilan khusus gitu? Enggak, Bapak Angga gitu aja. Bapak Angga gitu aja ya. Iya. Oke. Di hari ini Bapak Angga ini selesai dari mengajar atau bagaimana? Ya, selesai mengajar. Jadi tadi kita kalau di SMA Negeri 3 itu kan sekarang sudah Mbak? Sudah 50% ya. 50% untuk pelajaran tatap muka, tetapi kita dituntut juga tidak melupakan anak-anak peserta didik yang di rumah. Jadi kita sekarang ngajarnya double, baik PTM maupun PJJ itu harus berjalan bareng karena jamnya itu jam di pelajaran itu tidak bisa dirubah. Jadi 50% mereka ada di sekolah dan 50% mereka ada di rumah. Oke, gitu. berarti offline online ya Bapak ya. Oh ya, tadi kami sudah membaca profil dari Bapak nih, yang luar biasa sekali nih. Di umur Bapak Angga yang sekarang ini masih menjadi seorang pengajar di sekolah menengah atas ya Bapak ya. Nah, ini saya mau tanya nih Pak, menurut Bapak nih, waktu awal-awal pembelajaran daring, itu bagaimana ya Bapak? Apa yang Bapak Angga rasakan sih selama mengajar di pembelajaran daring ini? Kalau dari awal memang pertama kita tidak siap. Pasti guru semua itu tidak siap. Karena apa? Guru itu sudah terlena dengan pada saat kita tatap muka. Sedangkan sekarang pada saat PJJ, Bapak Ibu guru itu harus selalu ngoyak yang namanya era digital ini. Nah, kita dituntut oleh itu. Jadi kita itu lebih berat, apalagi guru-guru yang sudah sepuh. Iya. Kalau mereka harus disuruh memakai aplikasi pembelajaran, membuat video pembelajaran itu akan kesusahan. Tetapi begitu juga tidak dengan Bapak Ibu guru yang muda. Mungkin kalau kita muda kita masih bisa, ya kan kita pasti masih bisa, memakai yang namanya aplikasi pembelajaran. Tetapi juga kalau di SMA Negeri 3 ini karena Bapak Ibu guru itu sudah komitmen, kalau kita PJJ berarti semua harus belajar. Lah positifnya di PJJ ini Bapak Ibu guru itu mereka itu berantusias yang memakai media pembelajaran itu. Walaupun sangat sulit, walaupun sangat susah, tetapi mereka itu mau. Ya, yang penting kalau kita mau belajar pasti kita bisa menggunakan aplikasi yang digunakan untuk PJJ. Tapi memang awal-awal itu kalau awal-awal dulu itu ya kita ya udahlah pasrah. Pertama nih kita yang ngasih pertama kita ngasih yang namanya Mbak WA. Kita nge-share di WA. Tetapi karena di WA ini ternyata kebanyakan tugas, otomatis kan membuat anak-anak itu menjadi ngeluh. Dan pembelajaran itu juga tidak akan pernah efektif. Karena isinya tugas dan tugas. Itu malah justru membuat anak tidak semangat untuk belajar karena kebanyakan tugas itu. Iya, jadi jenuh ya Pak ya? Jenuh banget, bukan harus jenuh, tapi emang jenuh banget itu. Nah,
Gimana nih Pak caranya beradaptasi dengan pembelajaran daring ini? Apakah ada metode khusus yang Bapak gunakan atau guru SMA 3 lain yang digunakan itu ada metode khususnya atau gimana gitu? Ya, ada Mbak. Kalau pada saat kita PJJ, kita menggunakan metode yaitu adalah menggunakan aplikasi 365. Itu memang sudah dianjurkan oleh pemerintah Jawa Tengah karena di SMA, SMK itu ikutnya kan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Tetapi habis itu Bapak Ibu itu sudah mahir memakai Microsoft 365, tiba-tiba dari pemerintah sendiri, pemerintah pusat itu menggunakan yang namanya GCR, Google Classroom. Kita dituntut lagi, apalagi sekarang kita ada yang namanya belajar ID. Itu. Sedangkan kita metode yang kita gunakan pada saat PJJ ya kita fokus pada Microsoft 365 karena memang kita pertama memang Microsoft 365 ini. Ya. Kita kalau kelebihannya di situ kan kita bisa meet langsung, bisa mengumpulkan tugas langsung. Tetapi ini tidak tidak mudah. Ternyata anak-anak itu juga belum mahir. Belum menguasai. Lah ini yang menjadi kendala-kendala pada saat kita PJJ. Lah kalau kayak gini otomatis kita kembali lagi ke grup BA. Set materi, set tugas di situ. Padahal sebenarnya kalau kita memakai Microsoft 365 ini kita itu dipermudah. Apapun kita bisa unggah di situ. Tidak usah kita kalau kita ngasih tugas ke anak, kita lewat WA. Habis itu kalau anak-anak itu nge-share jawaban dia di WA otomatis kan kuota itu kan juga kan pengaruh kan. Nah dibandingkan 365. Kalau 365 tugas di situ, video ada di situ, diunggah di situ, otomatis handphone kita yang kita gunakan juga akan akan aman. Seperti itu. Jadi lebih praktis ya Pak ya lebih praktis pakai aplikasi yaitu 365. Iya. Yang terpenting kita itu tidak bisa PJJ ini tidak bisa pakem seperti pada saat kita pelajaran tatap muka. Harus pinter-pinter kita itu menarik anak supaya anak ini semua itu ikut di dalam PJJ ini. Kalau kita tidak menyiasati seperti ini, otomatis anak-anak itu nanti ya udah akhirnya jenuh, mereka malas, terus besoknya mereka tidak mau mengikuti pembelajaran, kayak gitu. Kayak nggak bersemangat gitu ya? Nggak ada semangat sekali. Ya seperti Mbaknya kalau dikasih tugas sama dosen terus gimana? Iya sama. Nah itu sama lah ya. Makanya jangan tidak pernah memberatkan tugas memberikan tugas siswa. Kasihan ya. Iya, betul sekali Bapak. Nah masih berkaitan nih dengan yang Bapak diskusikan tadi tentang PJJ dan segala macamnya. Untuk muridnya sendiri nih Bapak, apakah bagaimana nih? Kayak responsifnya atau mungkin kedisiplinannya apakah menurun selama pandemi itu atau bagaimana? Kalau saya menyiasatinya seperti ini Mbak, karena kita PJJ ya walaupun kita ini PJJ, yang pertama saya harus menyiapkan anak dulu. Jadi kalau saya itu pasti yang pertama saya itu ngasih presensi. Ya habis presensi mereka langsung join di Meet. Lah habis mereka join di Meet, syarat untuk join di Meet adalah mereka harus siap, yaitu adalah mereka memakai seragam dan mereka sudah menyiapkan yang namanya buku. Jadi saya tidak mau nanti kalau pada saat Meet mereka itu hanya mereka itu hanya istilahnya mendengarkan. Terkadang anak-anak itu kan dablek kan. Mereka Pak kuota saya hampir habis, jadi saya harus off kamera kayak gitu. Padahal itu malah justru padahal tidur. Itu malah justru tidak mendidik anak. Kalau memang benar-benar kepengen pembelajarannya efektif, ya kita harus on kamera. Kalau tidak seperti itu ya anak-anak nanti kita tidak tahu loh keadaan di rumah. Mungkin mereka kalau off kamera mereka sambil tiduran. Mereka disambi keluar kemana. Pak sebentar ya baru beli sarapan lah kayak gitu kan, padahal waktunya PJJ. Sedangkan itu juga butuh yang namanya peran orang tua. Kalau orang tua juga tidak memperhatikan, otomatis anak itu juga akan akan seenaknya sendiri. Sekarang apalagi anak-anak di SMA Negeri 3 kan tuntutannya kan banyak sekali. Pak ini gimana Pak? Kok pembelajaran seperti ini? Jadi mereka itu sekarang malah mereka menuntut. Malah menuntut gurunya. Iya. Jadi mereka oke, bapak itu memberikan tugas, tetapi kita juga harus
diberi yang namanya materi yang apa yang dipelajari saat itu. Jangan jadi- sampai terus kita hanya memberi tugas, tetapi kita tidak anak-anak tidak mendapatkan materi yang kita untuk bahan tugas itu tadi. Jadi harus balance gitu ya Pak? Iya, harus balance Mbak. Iya. Nah, kalau ini selama PJJ ini Pak, ada nggak sih kejadian-kejadian yang sulit banget dilupakan? Kayak mungkin muridnya kenapa atau gimana gitu tuh? Ada nggak? Kalau masalah hal yang pernah tidak dilupakan yaitu anak-anak itu kan sering ya namanya satu kejadian lucu itu mereka itu ya kita kembali ke anak. Anak itu kan sering sekali mereka di atasnya Pak pakai seragam, ya pakai, tapi bawahnya mereka itu tidak pernah yang namanya celana Iya, atau pakai rok, mereka hanya pakai ini kan, pakai boxer apa. Nanti kalau dia terkadang kalau mau ke kamar mandi mereka kan lupa off cam, lupa off cam lari kayak gitu ada. Ya wes harap gimana lagi. Ya emang itu kejadian Mbak, kejadian dan lucu. Terkadang kalau mereka tidak mempunyai istilahnya kamar tersendiri atau di dalam rumah itu banyak, mungkin itu kan kalau mereka lupa off dari suaranya itu otomatis kan masuk, itu juga sangat membantu. Terus mereka terkadang mereka menjawab, belum menjawab udah on kan suaranya, tiba-tiba ada orang tua ngomong, "Dek, beli ke ini lah." Itu loh. Itu kejadian yang amat sangat menarik bagi saya selama PJJ ini. Iya, jadi Gitu. malah bisa sebagai hiburan juga ya Pak. Iya. Ya, belajar juga. Oke Pak, kalau dari pandangan Bapak nih, saya mau tanya tentang dari sisi psikologis dari si murid itu. Apakah mereka sendiri itu mengalami penurunan semangat atau malah mereka sebaliknya? Gimana nih Bapak? Kalau saya penurunan semangat jelas Mbak, karena memang kita yang pertama itu anak-anak itu sebenarnya mereka lebih suka PTM dibandingkan PJJ. Karena ya itu yang pertama, karena mereka itu kendalanya itu ada pada kuota. Banyak sekali kejadian anak itu mereka tidak mengikuti PJJ karena itu. Lalu dari psikologis anak ini menjadi tidak semangat. Karena tuntutan yang namanya tugas. Sekarang kalau dia di SMA ada 13 sampai 15 mata pelajaran. Di dalam satu hari itu ada 4 mata pelajaran yang kita gunakan untuk PJJ. Padahal dari 4 mata pelajaran ini kita itu dari jam 7 sampai jam 11. Lalu kita masih dilanjutkan tugas mandiri. Berarti tugas mandiri itu sampai setengah 4. Nah, terkadang memang banyak Bapak Ibu guru yang memberi tugas dan mereka harus deadline sampai jam setengah 4. Nah, kalau selama PJJ ini murid Bapak tuh ada yang mengeluh nggak sih? Kalau misal nih mengeluhnya tuh secara personal gitu ke Bapak atau ke guru lain di SMA 3 itu gimana Pak? Kalau saya tidak pernah anak-anak tidak pernah Mbak, tidak pernah mengeluh. Ya kalau saya kalau PJJ mereka tidak pernah mengeluh. Karena satu, yang terpenting saya itu harus menyiapkan anak dulu itu mereka harus siap dulu. Kalau mereka belum siap, saya juga tidak mau untuk membuka pelajaran pada saat itu. Dan saya itu tipikal orang yang saya hanya memberikan materi, menerangkan terlebih dahulu dibandingkan saya memberi tugas. Karena beban anak itu pasti pada tugas. Pada tugasnya itu. Jadi saya itu lebih baik menyiapkan anak dulu karena saya karena saya guru agama ya, agama dan budi pekerti lah. Saya mendidik anak itu bukan ke agamanya tetapi lebih ke budi pekertinya. Pada saat mereka mengikuti pelajaran harus seperti ini ya, seperti konseling, seperti guru BK, saya harus kayak gitu. Karena nanti kalau dari agama ngasih materi, ngasih tugas, itu otomatis juga akan mempengaruhi psikis si anak tersebut. Nah, berkaitan juga dengan profesi Bapak Angga sekarang nih sebagai seorang pengajar. Apa sih Pak, ada kekurangan atau mungkin kelebihan saat Bapak mengajar, apalagi selama pandemi ini? Kesulitan-kesulitannya yang dialami Kalau itu kesulitan yang saya hadapi itu memang kita itu Mbak dituntut untuk selalu melek digital itu Mbak. Iya. Paling itu saja sih kalau menurut saya. Tetapi walaupun saya dituntut seperti itu, Bapak Ibu guru itu juga harus memang sudah harus
harus bisa mengikuti teman-teman yang lain. Terkadang ada bapak ibu guru yang tidak bisa, saya harus mengajar mas ini saya nggak bisa, ini mas ini gimana, saya harus nuntun mereka. Nah, memang itu kalau melek digital itu memang kesulitan bapak ibu guru, apalagi bapak ibu guru yang sepuh-sepuh. Tetapi kalau di SMA Negeri 3 mereka tidak pernah tidak pernah ya namanya mereka menyerah. Mereka tetap mau belajar, ya mereka tetap mau belajar. Karena apa? Pada dasarnya kita kan ini sudah di SMA 3 ini kan sudah ada PTN, sudah ada PJJ. Lah, ini harus bisa jalan dua-duanya. Ya, yang satu PTN, yang satu PJJ. Kita dulu itu pernah memakai namanya metode yaitu blended. Blended itu berarti kita mengajar kita di sekolah sama kita itu di mana Mbak? Di rumah. Jadi mereka yang di rumah mereka itu mendengarkan. Mendengarkan, mengikuti PTN yang di sekolah. Itu Bapak Ibu guru itu sangat susah sekali. Ya. Kenapa Pak? Nah, alasannya yang pertama adalah koneksi internet. Yang kedua memang pembelajaran kalau saya lihat daripada blended ini tidak efektif. Terkadang di sekolah itu koneksinya itu baik, tetapi di rumah itu tidak. Akhirnya Bapak Ibu itu juga menyerah. Lalu terus kita dengan adanya belajar ID ini kita dituntut lagi untuk yaitu menggunakan akun belajar ID dari pemerintah pusat. Nah, kita bisa menggunakan itu, kita bisa memakai Classroom. Yang PTM silahkan PTM, yang di rumah mereka mengikuti PJJ dengan kita sudah membuat tugas yang digunakan pada saat PTM. Jadi antara pembelajaran materi yang disampaikan di sekolah sama yang di rumah itu harus sama. Itu. Nah, itu lebih menguntungkan. Kalau dulu kita susah memakai namanya blended itu. Kalau ini yang ini namanya sinkronus dan asinkronus. Asinkronus berarti di rumah, yang sinkronus kita langsung tatap muka, itu namanya sinkronus. Kita lebih memakai itu, lebih efektif. Jadi kita sekarang sudah tidak ada yang namanya kendala-kendala waktu PTN maupun PJJ gitu. Nah, ini menurut Bapak ya, kira-kira di Indonesia ini sebenarnya sudah siap nggak sih menerima adanya daring kayak gini? Kalau di Indonesia, saya yakin itu belum bisa, Mbak. Karena memang yang pertama adalah sumber daya manusianya aja udah kayak gitu. Jadi mereka itu kalau di Indonesia ada sistem baru, mereka itu menyerah. Nah, berbeda dengan kalau mungkin PJJ ini bisa efektif mungkin di sekolah-sekolah yang favorit. Favorit ini adalah favorit swasta. Mungkin kalau di sini ada di FIS sama di Bintang Laut, dan yang ketiga itu ada di Ursulin. Lah mereka dituntut mereka seneng-seneng aja, karena mereka mereka itu sudah mempunyai namanya fasilitas yang diberikan orang tuanya. Jadinya akan lebih enak. Tidak mungkin dong kalian sekolah di FIS, sekolah di mana, di Bintang Laut, sekolah di Ursulin, mereka itu tidak mempunyai laptop. Berbeda dengan yang di negeri. Kalau di negeri mereka, masa kita mau nuntut anak kita harus punya, kan tidak. Tetapi kalau yang di mana, yang 3 sekolah ini, yang favorit ini mungkin PJJ mereka efektif banget. Mungkin mereka cocok. Mungkin mereka cocok. Nah, pada saat ini kenapa PJJ ini tidak efektif seperti di sekolah saya itu juga seperti itu. Anak-anak itu pertama, Pak, kepengennya PTN. Oke, ini yang kelas 12. Mereka PTN. Nah, dulu itu kita itu habis PTN lalu kita masih melanjutkan PJJ. Sampai waktu yang ditentukan. Pembicaraan kali ini cukup sangat menarik ya, Liz. Tapi kita mau lanjut lagi nanti, Bapak. Kita akan lanjutkan. Kita bakal break dulu. Jadi tetap di Rindu Kita. Ruang diskusi Alis dan Pratika. Masih bersama Alis dan Puspa di Rindu Kita ya teman-teman ya. Dengan narasumber kita di sini yang spesial sekali dengan Bapak Angga. Oke, kita mau lanjut bincang-bincang lagi nih, Bapak. Oke, saya mau tanya nih Bapak tentang menanggapi juga nih dari pertanyaan Alis di segmen sebelumnya, yaitu tentang PJJ. Menanggapi pertanyaan tadi, saya mau bertanya tentang kira-kira ada nggak sih acuan atau pedoman nih untuk Bapak Angga sendiri dalam sistem PJJ ini?
Kalau pedoman kita tidak ya sih Mbak, kita tidak ada pedoman khusus karena memang kita sudah, kalau pertama tadi saya sudah menjelaskan, yaitu yang pertama penggunaan metode pembelajaran kita hanya pakai 365. Terus 365 ini berjalan, lalu tiba-tiba pemerintah mengharuskan kita harus pakai belajar ID. Otomatis kita juga harus menjalankan dua-duanya. Tetapi itu kembali ke Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru mau menggunakan 365 atau atau memakai GCR, Google Classroom, itu dipersilahkan. Jadi tidak ada pedoman khusus. Cuma memang kita itu pada saat PJJ ini kita harus tetap efektif di dalam pembelajaran. Entah Bapak Ibu guru mau menggunakan metode pembelajaran seperti apa, itu diberikan diberi keleluasaan kepada Bapak Ibu guru. Mau pakai yang GCR atau pakai yang Microsoft 365, itu dipasrahkan kepada Bapak Ibu guru. Oke, masuk ke pertanyaan lagi ya Pak ya. Kali ini agak serius. Baru-baru ini kan sempat ada berita nih Pak tentang pemotongan gaji pada guru. Padahal kan guru sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Mungkin yang tadinya nggak tahu nggak melek teknologi jadi melek teknologi. Terus yang sepuh juga udah langsung belajar teknologi juga. Nah itu tentang adanya berita yang pemotongan gaji itu menurut Bapak bagaimana? Kalau di SMA Negeri 3 sendiri itu tidak pernah ada namanya pemotongan gaji Mbak. Jadi karena gaji itu kan sudah melekat, jadi pada saat PJJ ini kita juga mendapatkan hak yang sama. Walaupun dulu PTM ini PJJ, gaji kita itu tidak pernah ya namanya dapat potongan. Tetapi kita dituntut untuk juga berbagi. Kayak kemarin kita itu tidak diharuskan sih, cuma kita memang keikhlasan kita aja. Kemarin ada yang namanya AASN membeli cabai itu di bawah Provinsi Jawa Tengah. Jadi setiap guru itu diharuskan, setiap guru atau ASN itu diwajibkan untuk membeli membeli ini cabai dan telur. Nah itu untuk membantu pedagang-pedagang pedagang pengusaha cabai dan telur ini, karena dulu kan sempat bulan Agustus itu sempat anjlok harga itu. Makanya terus harga itu makin makin murah. Akhirnya petani-petani sangat ngeluh. Tetapi karena memang Pak Ganjar ini membuat terobosan baru, walaupun dengan keadaan seperti ini memang ASN ini kan tidak terdampak. ASN ini kan tidak terdampak karena tidak ada pemotongan gaji, ya kita membantu saudara-saudara kita yang berkurangan, yaitu adalah pedagang-pedagang itu. Agar harga kepinginnya Pak Ganjar itu harga lombok sama telur itu tetap stabil. Makanya kemarin kita itu dituntut untuk membantu pedagang cabai dan pedagang telur itu. Oke, selanjutnya nih Bapak untuk pertanyaannya. Untuk di SMA 3 sendiri nih, untuk pelaksanaan ujiannya seperti apa Bapak? Kalau pelaksanaan ujian, kalau kita kalau di SMA Negeri 3 itu kita menggunakan aplikasi Moodle. Menggunakan aplikasi Moodle itu untuk PTS, untuk penilaian semester gasal, dan untuk penilaian akhir tahun. Ya, jadi untuk PTS, pas gasal sama PAT itu kita menggunakan aplikasi Moodle. Tetapi kalau untuk ulangan harian itu dikembalikan ke Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru mau pakai Google Classroom monggo, mau pakai Quizzes monggo, lalu mau pakai Microsoft 365 monggo. Tetapi untuk ujian itu istilahnya yang bersamaan, itu dikembalikan kepada program sekolah dengan menggunakan aplikasi yang namanya Moodle. Di SMA 3 itu sampai Mbak? Sampai ada yang namanya anak-anak yang tidak mampu, itu mereka boleh mengikuti bimbingan di luar jam sekolah, itu dibiayai sama Rumah 3. Itu alumni Rumah 3 itu memberikan support seperti itu. Iya. Jadi seperti les gitu ya Pak ya? Iya. Tambahan belajar gitu, tambahan belajar itu gratis untuk mereka yang tidak mampu. Ya kita kepingin menaikkan menaikkan nama SMA Negeri 3 itu biar kita itu bisa setelah mereka keluar dari SMA 3, anak-anak itu juga bisa sukses. Oke Bapak, untuk yang terakhir ini Bapak, ini sebenarnya bukan lebih ke pertanyaan nih, tapi kita mau tanya tentang kemotivasi Bapak Angga ini untuk seluruh guru dan juga murid. Apa sih harapan Bapak Angga nih untuk keberlangsungan pendidikan di Indonesia sendiri? Kalau saya ya memang kita harus Mbak, kita harus
Yang pertama itu kita harus melek digital. Karena di era yang di era 4.0 ini kita itu memang dituntut yang namanya digitalisasi ini memang sangat diperlukan. Kita harus bisa melek teknologi. Kalau kita nanti tidak mau mengikuti perkembangan zaman, ya bukan kita, tetapi Indonesia ini akan tertinggal dengan negara-negara yang lain. Iya. Bahkan begitu anak-anak pun juga harus seperti itu. Kita tidak bisa yang namanya lengah. Ya, kalau sekolah sudah menggunakan ini, ya kita harus segera mengikuti. Karena perkembangan zaman ini nanti kan akan Mbak? Diperbarui, tambah maju. Kalau kita hanya diam diri, ya kita tidak akan pernah bisa sukses. Kita harus segera ngoyak ya namanya era digitalisasi ini. Kalau saya demikian. Karena orang tua di SMA Negeri 3 aja, Bapak Ibu guru yang udah sepuh-sepuh aja semangat ngoyak ben supaya kalian tuh pinter masak, yang muda-muda masak kalah. Ini loh terkadang antara guru sama siswa ini kurang berimbangi ini. Bapak Ibu guru sudah memberikan seperti ini, tetapi anak-anak nerimanya mentah-mentah. Nah ini kalau tidak ada kerjasama antara guru dan siswa, ini sudah tidak akan bisa berhasil yang namanya pendidikan di Indonesia ini. Jadi kita harus yang pertama, apalagi anak muda itu harus melek digital. Kalau saya itu. Kalau ini Pak, menanggapi tentang digital ya Pak ya, itu terkait murid-murid, ada nggak sih murid-murid yang mungkin di rumahnya itu jaringannya nggak ada atau sinyalnya susah? Wah banyak Mbak kalau kayak gimana gitu ya, Mbak. Kalau kayak gitu. Jadi ini kan terkadang gini, kita itu kan diberi kuota sama pemerintah, ya kita sudah nge-share yang namanya nomor yang akan diisi, tetapi memang terkadang pengisian itu tidak sama. Iya. Pengisiannya itu tidak sama. Akhirnya ada beberapa siswa itu yang tidak terbagi yang namanya kuota dari pemerintah. Itu mungkin ini sudah masuk di hari ini, mungkin sebagian belum masuk, baru minggu berikutnya atau bulan berikutnya. Biasanya terjadi demikian. Nah kalau kita untuk menyiasati yang seperti ini, karena kita dibutuhkan untuk PJJ, akhirnya Rumah 3 itu memberi subsidi kuota kepada siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 3. Jadi keberlangsungan PJJ ini akan sangat berguna sekali dan sangat efektif. Karena memang terkadang ada siswa di SMA 3 itu dia pintar, tetapi dia tidak mempunyai yang namanya handphone. Padahal anak itu pintar, tapi dia memang terkendalanya adalah karena dia tidak mempunyai yang namanya gadget. Fasilitas dia tidak ada. Jadi kalau dia mau belajar, dia harus pakai HP-nya orang tua. Lah ternyata anak ini karena memang dia orangnya pintar, dia orangnya juga nurut, akhirnya ya SMA Negeri 3 itu bekerja sama dengan Rumah 3 memberikan yang namanya bantuan handphone. Kalau kemarin itu sekitar 100 buah handphone dibagikan kepada anak-anak yang kurang mampu di SMA Negeri 3. Itu bentuk pelayanan di SMA Negeri 3 ya seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Bener-bener iya 100 HP loh ini. Nah ini kita diskusi kali ini seru banget ya Pak ya. Ada beberapa hal-hal yang mungkin saya sendiri dan dengan partner saya itu kurang tahu, jadi tahu di sini. Nah seperti biasa kali ini kita akan ada kesimpulan dulu sebelum penutupan. Kesimpulan dari diskusi kita kali ini apa Mas? Oke, untuk kesimpulan selama kita berdiskusi nih dengan Bapak Angga tadi ada beberapa poin penting teman-teman yang dapat kita simpulkan di diskusi pada pagi hari ini, yaitu yang pertama selama PJJ, mohon maaf ya, PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh ini di masa pandemi tentu banyak mengalami kesulitan, yaitu seperti gangguan sinyal, kurangnya pengetahuan teknologi, dan juga pengaruh orang tua juga. Namun strategi yang digunakan oleh Bapak Angga sendiri adalah dengan tidak banyak membebankan tugas kepada para murid dan menjelaskan pembelajaran dengan sistem sharing, sehingga murid-murid lebih nyaman dalam mendengarkan pembelajaran seperti itu. Nah, dan profesi utama Bapak Angga ini adalah sebagai guru agama Katolik yang lebih berfokus pada pengajaran budi pekerti dulu sebelum pembelajaran akademik itu sendiri. Nah,
Dan di SMA 3 ini sedang memasuki 50% PJJ dan 50% PTN ya Bapak. Iya. Jadi begitu, mungkin itu saja itu saja kesimpulannya. Dan mau menambahkan juga tadi motivasi atau pesan dari Bapak Angga bahwa Bapak Angga berpesan kepada kita seluruh generasi muda untuk selalu melek digital. Karena kita nggak bisa teman-teman untuk stuck di situ aja, karena zaman semakin Berubah, semakin semakin berubah maju. setiap tahunnya, setiap tahun. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan tersebut. Seperti itu, Kak Alis. Iya, benar sekali. Untuk teman-teman yang masih sekolah daring ya, kita juga nggak lupa-lupa lagi untuk terus selalu menyemangati kalian. Kalian juga harus tetap semangat, kalian harus tetap punya tekad yang kuat agar pembelajaran tuh tetap selalu terasa menyenangkan gitu. Jangan kita terbebani oleh pembelajaran daring ini, karena itu juga kita yang butuh. Lalu tidak hanya murid yang sulit, tetapi guru pun juga sulit. Kita sama-sama sulit karena saat ini adalah masa-masa sulitnya kita gitu. Kita harus bisa melalui ini. Bagaimana cara kita melalui ini dengan tetap selalu semangat, tetap selalu niat kita tetap selalu ada, dan kita juga harus selalu jadi orang yang selalu bersemangat untuk menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Meskipun di tengah pandemi Iya, ya. benar sekali. Oke, terima kasih Ya, sekali sama-sama, kepada Bapak Mbak. Angga untuk waktunya. Sangat inspiratif sekali. Kita beri tepuk tangan dong buat Pak. Luar biasa, apalagi di SMA 3 ini sangat luar biasa sekali Iya. pelayanannya yang sangat disorot, bukan hanya memberikan pendidikan tapi juga pelayanan dari guru-gurunya Iya. yang sangat luar Iya. biasa. Terima kasih Bapak Angga, semoga Sama-sama. diberi kesehatan. Ya, sukses semua. Sukses Iya. dalam mengajarnya. Amin. Oke teman-teman, karena ini sudah di penghujung acara, sayang sekali nih padahal masih pengen Iya, nih berbincang-bincang oh. banyak dengan Bapak Angga ini. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi ya udahlah, kita masih ada di segmen lagi di minggu depan. Jadi tetap di Rindu Kita ruang diskusi Alis dan Pratika.